ya? Jam 9 aja deh, 5 menit lagi. Jam 10? Terus belajarnya gimana dong? Hayo, siapa yang relate nih sama kejadian tadi? Coba, sekarang kita jujur-jujuran nih sama diri kita sendiri. Kira-kira hari ini kita udah nyentuh smartphone berapa kali ya? Data penelitian menunjukkan bahwa rata-rata manusia menyentuh smartphone-nya sebanyak 2.600 kali serta memiliki screen time sekitar 4 hingga 5 jam per harinya. Mengejutkannya lagi, 90% dari notifikasi yang kita terima sehari-harinya ternyata tidak penting. Dan bukan cuma tentang durasi ataupun produktivitas, penelitian juga menunjukkan bahwa semakin sering kita memiliki screen time, maka risiko mengalami depresi meningkat sebanyak 10%. Teknologi yang seharusnya membantu kita justru malah memberikan distraksi, menghilangkan fokus, bahkan memengaruhi kesehatan mental kita. Lalu, kita yang mengontrol teknologi atau teknologi yang mengontrol kita ya? Oleh karena itu, bersama saya, Dika Ashishifa Hairunisa, kita akan membahas tentang digital minimalism. Tapi tenang aja, konsep ini bukan berarti kita harus buang semua teknologi dan gak pakai teknologi sama sekali. Karena sebenarnya yang bermasalah itu bukan teknologinya, tapi bagaimana cara kita pakai teknologinya. Yuk, bareng-bareng kita belajar tentang digital minimalism. Konsep ini diperkenalkan oleh Cal Newport. Jadi, intinya konsep ini mengingatkan kita untuk menggunakan teknologi dengan tujuan dan juga agar teknologi tersebut memberikan manfaat secara maksimal. Intinya sih, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Di era saat ini, kita terlalu sering mendapatkan informasi. Baik informasi melalui sosial media, melalui aplikasi berita, atau melalui media-media lainnya. Ujungnya, kita kebanyakan informasi nih, information overload. Ujung-ujungnya, kita nggak tahu sebenarnya inti informasinya tuh apa sih? Selain itu, nyadar nggak sih? Kita itu sering banget scroll aplikasi. Scroll ini, scroll itu, lihat ini, lihat itu. Ujung-ujungnya capek sendiri lihatnya. Nah, hal-hal kayak gitu harusnya bisa kita kurangin. Karena kalau kita nggak mengurangi hal-hal tersebut, kita bisa kehilangan nih waktu-waktu kita buat produktivitas. Belum lagi notifikasi yang bunyi mulu. Lagi fokus, bunyi. Fokus lagi, bunyi lagi. Kapan fokusnya kalau kayak gitu? Oleh karena itu, kita harus menggunakan teknologi secara lebih bijak lagi. Nah, kita bisa menerapkan beberapa prinsip digital minimalism agar kita dapat menggunakan teknologi secara lebih bijak dan terarah. Yang pertama, intinya nih, yang paling basic dulu deh. Kita harus menggunakan teknologi secara sadar. Secara sadar? Emang selama ini kita main HP secara nggak sadar gitu?
Bukan gitu maksudnya. Secara sadar berarti bahwa kita menggunakan teknologi dengan tujuan yang jelas. Jangan cuma sebentar deh, cuma sebentar, aku mau scroll aja. Nah, coba ya hal-hal kayak gitu kurangi aja nih. Selanjutnya, kita itu harus menggunakan teknologi berdasarkan value driven, atau kita menggunakan teknologi agar teknologi tersebut dapat memberikan manfaat bagi hidup kita. Misalnya nih, kita pakai teknologi buat belajar, buat bekerja, dan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Selanjutnya, kita juga bisa mengurangi digital clutter atau sampah digital. Sampah digital? Contohnya apa ya? Nih, aku kasih tahu. Contohnya adalah notifikasi yang gak penting atau aplikasi yang jarang dipakai. Karena hal-hal tersebut cuma bakal jadi sumber distraksi. Jadi, mending kalau memang gak penting ataupun gak dipakai, ya udah dibuang aja deh, dikurangin aja deh. Terus selanjutnya adalah focus optimization. Artinya, kita harus mulai fokus. Pelan-pelan aja, fokus ke satu hal yang pasti. Bukannya malah multitasking, tapi malah setengah-setengah. Ayo, siapa nih yang masih suka kayak gitu? Dan yang terakhir, kita bisa offline priority atau memprioritaskan kegiatan offline yang lebih bermakna. Balik-balik ke dunia nyata, jangan cuma main di dunia maya aja. Karena kadang-kadang keseringan main di layar mengakibatkan kita jadi kurang hadir di kehidupan kita sendiri. Terus kira-kira kita harus mulai dari mana ya kalau mau menerapkan prinsip digital minimalism? Tenang aja, ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari kita nih. Yang pertama adalah mengaudit smartphone kita. Caranya sih gampang aja. Kita mulai melihat aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone ataupun gadget kita. Kita lihat nih, kita pisahkan mana yang penting, mana yang nggak penting. Ingat, kalau nggak penting dan jangan dipakai, harus diapain? Dibuang. Betul banget nih. Jadi kita bisa memprioritaskan produktivitas kita di samping main-main aplikasi yang sebenarnya nggak memberikan manfaat buat kita. Selanjutnya, kalau sudah seperti itu, maka kita juga harus aware atau peduli terhadap screen time kita. Kita juga bisa lakukan tersebut dengan batasi dan juga menentukan waktu-waktu tanpa gadget. Contohnya nih, saat makan, saat mau tidur, atau saat ngobrol sama orang lain. Siapa nih yang sering lagi ngobrol sama temen, lagi ngobrol sama orang lain, malah main HP? No ya. Next, kita juga bisa memprioritaskan aktivitas yang memiliki nilai yang lebih tinggi. Artinya, kita bisa memprioritaskan kegiatan offline yang lebih bermakna. Contohnya kayak belajar, bekerja, melakukan hobi, berolahraga, dan hal-hal yang lebih bermakna lainnya. Gak apa-apa, pelan-pelan aja, tapi pasti dan konsisten. Yakin deh, kalau kalian menerapkan hal ini pelan-pelan tapi pasti, hidup kita jauh lebih balance. Karena kalau nggak diterapkan secara rutin dan konsisten, biasanya kita bakal balik lagi nih ke kebiasaan lama. Kalau kita menerapkan prinsip-prinsip tadi, maka kita itu jauh lebih fokus. Gak gampang ke distraksi deh. Kalau lebih fokus, maka produktivitas kita juga jauh lebih tinggi dari yang sebelumnya. Selain itu, kita juga bisa menenangkan diri kita nih
Jadi nggak gampang overthinking, nggak gampang insecure, dan lain sebagainya. Produktivitas juga jauh lebih efisien dan efektif tanpa adanya notifikasi yang mengganggu, tanpa adanya distraksi, dan lain sebagainya. Kita juga bisa memaksimalkan waktu yang kita punya. Dari yang tadinya buat scroll ini, buat scroll itu, beralih buat aktivitas-aktivitas yang jauh lebih asik, bermakna, dan bermanfaat. Jadi, intinya digital minimalism mengajarkan kita untuk lebih bijak dan menggunakan teknologi secara lebih terarah dan efisien serta efektif. Itu bukan berarti kita harus menghilangkan teknologi sepenuhnya dari hidup kita. Tetapi kita mulai mengontrol teknologi, bukan malah teknologi yang mengontrol kita. Jadi, yuk mulai dari sekarang perlahan-lahan kita gunakan teknologi secara lebih bijak dan terarah. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? So, see you on the next video. Bye-bye.